Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat LPI dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini dan kesempatan di malam hari ini, saya ingin mengajak semua sahabat untuk jandon-jandon ya, bincang-bincang sejenak ya. Mumpung belum hujan teman-teman ya. Seperti biasanya saya ada di lokasi pemancingan yang terkenal dengan penampakan yang pernah ada kejadian orang tenggelam dan ada korban-korban lainnya, dan sebelah sana juga ada ya, di sana. Kesempatan di malam hari ini saya akan mencoba membahas tentang seorang wanita selain Umi ya, selain Umi dan Karol, ada lagi tuh wanita brengsek ya, perempuan brengsek yang nggak tahu orang mana, yang ngakunya orang Sunda. Kalau nggak salah namanya Hello Kitty ya. Hello Kitty Sunda Misteri ya, Hello Kitty Sunda Misteri. Ini juga, ini perempuan dobolnya amit-amit ya, dobolnya amit-amit. Ini mencerminkan bahwasanya perempuan itu, wanita tersebut tidak mencerminkan seorang wanita yang sejati. Yang disebut dengan wanita sejati apa? Wanita yang sejati itu yang setiap hari selalu melayani keluarga, melayani anak dan suami ya. Dan setiap waktu dia selalu aktif di rumah, mengajarkan kebaikan, akhlak kepada anak-anaknya. Bagi yang punya anak, beda kalau dengan orang yang nggak punya anak, itu lain lagi saudaraku ya. Bisa aja ngambil anak ya, atau anak angkat, nggak ada masalah. Yang penting jangan membiarkan, jangan membodohi anak ya, jangan mentelantarkan anak atau suami atau keluarga lah gitu. Beda kalau dengan Kitty ini ya, Hello Kitty ini, kucing betina itu ya. Setiap malam, setiap saat, setiap waktu Pusmeong ini ya bikin dagelan yang disebut dengan misteri katanya. Penampakan-penampakan yang nggak masuk akal ya, penampakan-penampakan yang serba diedit gitu saudaraku. Dikira para netizen ya, kita itu dikira orang bodoh, tolol gitu, nggak tahu apa-apa gitu kan, nggak bisa ngedit, nggak bisa apa, dikira nggak punya pengalaman apapun gitulah saudaraku ya. Makanya dia itu bangga, dengan bangga mempersembahkan gitu kan, acara misteri penampakan ya kan. Kalau seperti itu sudah lagu lama, jadi hanya orang-orang bodoh aja yang mempercayai acara-acara penampakan yang setiap malam begitu ya. Nggak ada ceritanya perempuan itu bisa menghadirkan kegaiban. Kalau yang di Pasuruan itu memang asli gaib ya saudaraku ya. Kita harus mengakui walaupun itu kelebihan di mata manusia, tapi di balik kelebihan ada kekurangan ya. Itu mungkin pemberian Allah, entah itu berupa maunah ataupun istidraj ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting dia bisa mengobati, dia membantu sesama ya saudaraku ya. Tapi kalau sudah sistem target itu beda lagi itu saudaraku ya. Kalau Ning Siti Nampi di Pasuruan itu terbukti apa, banyak tamu ya, terbukti nggak ada kendala sih. Walau misalkan ya sudah diobati kambuh lagi, itu wajar-wajar aja lah. Yang penting sakit sembuh, daripada sakit tetap sakit seperti Samsudin, bos iblis ya, botak bus tom-tom ya, undi-undi, kirongsokan, semuanya tuh bangsat-bangsat keparat itu
nggak ada bukti, nggak ada bukti apapun. Kalau penipuan banyak, sering, gitu kan. Ada yang bersembunyi di ketiak para habib, para baib, ada yang sembunyi di balik ketiak hukum, ketiak aparat, ketiak orang-orang yang bertugas dalam negara, ketiak polisi, ketiak intel, ketiak tentara, TNI dan sebagainya. Mereka ngumpet di sana, ya, ngumpet di ketiak mereka itu yang punya tugas, yang punya wewenang. Gitu saudaraku. Apa tujuan mereka seperti itu? Ya, sekarang tuh banyak yang seperti itu. Kirongsokan, ya, onde-onde, kepala onde-onde sama seperti itu kan. Yang mengundang ini, mengundang itu. Dia tuh menunjukkan eksistensi bahwasanya mereka itu kenal akrab, kenal dekat dengan ini dan itu, ini dan itu. Siapa yang nggak tahu, ya? Kalau orang bodoh mungkin wow. Tapi kalau orang yang paham, itu hanya tersenyum bahkan nyengir. Itu hanya permainan trik aja, ya, mencari muka, mencari nama, mencari perlindungan, ya, begitu. Agar diakui bahwasanya itu real, agar dapat pengakuan, agar dapat perlindungan, ya, agar dapat formalitas yang resmi. Ya, jadi kalau dekat dengan orang-orang penting, dengan orang-orang tinggi, orang-orang berpangkat itu dianggap resmi, ya. Ilmunya ilmu hebat gitu kan, ilmu asli, ilmu yang mumpuni, ya, padahal ilmu tai, ya, si botak onde-onde itu ilmu tai, ya. Udahlah, gak usah sok sakti. Semua tahu, netizen-netizen yang sudah berakal sehat dan waras itu tahu gitu. Tapi ya gimana lagi, dia hanya memberitahukan kepada seorang saja, tapi bukan memberitahukan kepada orang seluruh masyarakat. Sama dengan kirongsokan, ya, ngasih tahu ke orang saja, takut dibahas, takut digoreng. Tapi kalau ke orang, ke para netizen, ke mata masyarakat, ke masyarakat itu nggak mungkin mereka ngasih tahu, gengsi lah. Nanti ngasih tahu kan dikira dobol, padahal emang dobol. Gitu. Padahal memang dobol, saudaraku, bukan dikira dobol, ya, padahal memang dobol gitu loh. Yang bukan dobol siapa? Orang yang kenyataannya membantu sama, dan ilmu yang ditampakkan itu ilmu yang asli, bukan ilmu-ilmuwan, bukan permainan. Ilmu yang asli bagaimana? Ilmu yang asli ditampakkan di saat genting, di saat kepepet, di saat dibutuhkan, bukan di saat nyengir-nyengir cangkemnya, ya, bukan di saat gaya-gayaan acting dengan jurus ini dan itu, ajian ini dan itu, sholawat ini dan itu, bukan begitu. Gak usah jauh-jauh lah, yang kita kenal saat ini, ya, sejak dulu sampai saat ini budayanya yang kental kan di Kalimantan, saudara kita yang di suku Dayak, ya. Coba tanya di sini para sahabat netizen, pasti ada putra Kalimantan, putra Dayak, ya kan? Sahabat RPI pasti ada putra Dayak, ya. Coba tanyakan pada mereka, ada enggak orang-orang Dayak memamerkan ilmunya di media tiap hari? Ada enggak yang mental-mental kayak, yang parang maya kayak, ya kan? Yang apa itu? Mungkin saudaraku di sini yang sahabat-sahabat RPI yang Dayak, ya, mungkin paham, ya. Saya lupa, sumpit apa sih namanya itu, yang gitu langsung bisa enggak tuh si botak onde-onde bangsat itu sama rongsokan jancuk itu, bisa enggak? Alah, main di TikTok ini dan itu, sok sakti, telencung, tai kucing. Kalau saudara kita yang di suku Kalimantan, di suku Dayak, ya, di Kalimantan, memang nyata sejak zaman kerajaan, ya, sejak zaman kerajaan Mojopahit sudah dikenal kerajaan Kalimantan itu
memang kerajaan penuh dengan ilmu ya, ilmu gaib, dan itu bukan ilmu dobol. Itu sudah ada dalam sejarah, dalam Serat Paraton dan Negara Kertagama ya, di buku Negara Kertagama dan Serat Paraton sudah disebutkan sejak awal berdirinya kerajaan Nan Sarunai di Kalimantan ya, kerajaan besar Nan Sarunai begitu. Itu nyata, itu bukan dobol, itu asli nyata. Sejak zaman dulu, zaman kerajaan, itu ilmu gaib, khususnya di Kalimantan. Saya nggak mau bahas di tempat-tempat lain, karena saya pencinta sejarah, saudaraku ya. Yang saya ketahui dalam sejarah itu di Serat Paraton dan Negara Kertagama itu di kerajaan Kalimantan, kerajaan Nan Sarunai ya. Gitu. Kalau itu saya 1.000.000% bahkan berjuta-juta persen saya percaya dan yakin. Kalau ilmu gaib, ilmu kesaktian itu ada, bukan ilmunya bangsat itu, kepala onde-onde jancuk itu ya, sama rongsokanku ya, gayanya ya kayak mereka itu dicongkel matanya gitu, mangkel lah itu, seperti itu. Congkel matanya, congkel, udah selesai ya. Gaya-gayaan di media, cari nama, cari viewer, cari hasil, badok di media, dobol, penipu, bangsat, terkutuk. Yaitu mereka-mereka seperti itulah yang sok-sok jagoan, sok-sok hebat, sok sakti. Tapi bodohnya amit-amit netizennya itu kok percaya aja ya. Daripada melihat dobol-dobol seperti itu kan mending melihat film Jaga Sembung kayak film kerajaan kayak Angling Dharma kayak dan lain sebagainya lah gitu, film-film kolosal ya kan, nonton sandiwara kayak atau gimana, nonton orang-orang jancuk kepala seperti itu, apalagi ditambah perempuan bangsat itu yang gak jelas itu, bawa-bawa nama Sunda segala. Gak tahu apa itu orang Sunda apa enggak. Perasaan saya ya, RPI itu nggak pernah tahu, nggak pernah mendengar ada orang-orang Sunda itu dobol. Sama dengan orang-orang Kalimantan, nggak ada Kalimantan itu dobol, nggak ada, ya, nggak ada. Walaupun ini nggak usah jauh-jauh, saudaraku ya. Ini saya ngomong masalah ekonomi ya, masalah transaksi jual beli ya. Di dalam jual beli aja, orang-orang Kalimantan nggak pernah ada yang dobol. Beli ya beli, ya, beli ya beli. Orang gedabrus, nggak omdo gitu loh. Ada uang ya ada uang. Besok ya besok beli. Minta DP saya dikasih DP. Itu orang Kalimantan. Loh kenapa RPI membela Kalimantan? Nggak membela, tapi kenyataannya iya. Nah, tapi terus kalau orang Jawa buat apa dibela? Orang Jawa sama, tergantung kita pilih gitu loh. Bukan membeda-bedakan, enggak. Tanah Jawa tuh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Hati-hati pilih orang itu di tanah Jawa ya, hati-hati. Masyarakatnya juga banyak macam-macam lah, karakter sifatnya seperti itu. Dan membudaya. Oknum-oknumnya dalam pemerintah akan juga sama. Bangsat-bangsat dari tanah Jawa yang mencemarkan nama baik Jawa. Waduh, amit-amit. Mulai zaman pandemi sampai datang pandemi baru yang Omikron, bapak kron, kakek kron, kron, adik kron, cucu kron, nenek kron, buyut kron, macem-macem. Ya itulah, sekarang tuh zamannya udah amburadul, saudaraku ya. Zamannya udah kacau balau, nggak seperti dulu. Jadi kita itu harus pintar-pintar memilah dan memilih apapun juga, baik itu acara, media, ataupun materi-materi yang akan kita nikmati. Sajian-sajian materi apapun juga, baik itu di media, ya, dalam lingkungan, informasi, pemerintahan, daerah dan sebagainya, itu harus kita pilih-pilih. Jangan antam kromo, jangan ditelan bulat-bulat, tapi punya dulu.
gitu. Takutnya ya begitu. Takutnya yang kita lihat itu bohong, bangsat. Ya, kalau orang bangsat kan sudah banyak, saudaraku, sudah disebutkan. Ini ada lagi perempuan nih ya, perempuan, ada lagi perempuan yang namanya si Kitty, kucing liar bangsat itu. Yang ngaku Sunda, Kitty Sunda Misteri ya. Kenapa dibilang bangsat? Karena acaranya bohong, dusta, penipu, menipu, dan gak pantas, gak layak menjadi seorang wanita yang sejati, menjadi seorang publik, menjadi seorang ibu yang bijaksana kepada keluarga dan anak-anaknya. Itulah ciri-ciri dari seorang wanita yang tidak bisa diambil keturunannya, saudaraku ya. Wanita pengangguran yang taunya ngemis kepada semua netizen, ngemis di media, tapi dengan cara tidak halal. Tidak halal gimana? Membuat acara pembodohan publik, menipu publik, menipu masyarakat, membuat acara dobol, menipu orang, menipu umat. Sama halnya dengan mereka-mereka itu yang sembunyi di keteknya itu, di keteknya hukum, di keteknya orang-orang penting, ya, di keteknya orang-orang yang punya nama, punya titel, punya gelar, punya pangkat. Kenapa mereka sampai sembunyi di keteknya orang-orang seperti itu? Agar diakui bahwasanya si Jancuk itu kenal dengan bulan. Kalau sudah dikenal orang-orang penting yang jelas, ilmunya pasti real, ilmunya pasti oke, ilmunya pasti jos, formal dan sebagainya. Padahal bangsat, sayang RPI nggak kenal dengan orang-orang penting di istana, di negara, orang-orang penting di parlemen dan sebagainya. Andai kata RPI kenal, tak datangi satu persatu rumahnya, ya, tak kasih tahu, Bang, Mas, Om, Pak, Bu, yang namanya bangsat Jancuk Keparat ini loh, jangan dipercaya, ini penipu. Nah, tiap rumah tak datangi kalau RPI itu kenal, demi Allah, ya demi Allah. Sayang RPI nggak kenal dengan orang-orang penting, karena RPI bukan orang penting, jadi nggak mau jadi orang-orang yang sok penting dengan urusan politik, pemerintah, nggak punya kepentingan apapun. Jadi kalau ada acara-acara di media, sekali lagi RPI katakan kepada semua sahabat netizen dimanapun Anda berada, coba kita lihat itu, kita simak itu videonya kucing liar itu ya, kucing betina liar, si betina liar itu, si Sunda Misteri itu ya. Apakah itu Sunda beneran atau enggak? Tolong dicek saudaraku ya. Waduh, itu parah ya. Parah sekali. Sama dengan Karol itu, sama-sama bangsat itu. Ditambah dengan Umi itu, Umi lendir, sama bangsatnya. Bajingan perempuan itu juga ada saudaraku. Mungkin sebentar lagi akan muncul lagi ya, akan muncul lagi wanita-wanita liar yang gak punya pedoman ya, murahan, kelas pelacuran ya begitu. Kalau bukan kelas pelacuran nggak mungkin jual harga dirinya, nggak mungkin jual kebohongan, jual jamu tapi racun gitu loh, nggak mungkin lah. Wanita itu pemalu. Kalau mereka itu perempuan bangsat itu kan nggak punya malu, nggak punya kemaluan, ketutup kemaluannya gitu loh. Tapi kalau sama kucing garong ya tetap dibuka kemaluannya, begitu loh ya. Itu aja saudaraku ya, mudah-mudahan bisa berkenan di hati Anda sekalian, dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Ini semata-mata demi kita semua, demi keselamatan kita semua, demi kesehatan akal
dan pikiran kita semua, agar kita tidak mudah dibohongi, dibodohi, digadali, ditipu, dikemprusi, ya, dijancoi dengan orang-orang, makhluk-makhluk, sampah-sampah, setan-setan, iblis-iblis seperti mereka yang ada di media, dengan mengatasnamakan agama, sholawat, surban, ya, jilbab, kerudung, dan sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.